Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftar alaina bi nuril alim wa sal khalaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir kita ya khair. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada maghrib kali ini kembali kita diberikan nikmat taufik dan hidayah untuk dapat bersama-sama hadir ke masjid, kembali bersilaturahim, melaksanakan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini semua menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama ini merupakan pertemuan kita yang pertama setelah libur kurang lebih 1-2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan. Mudah-mudahan masih ingat terakhir kita bahas hadis apa, ingat nggak masih? Kemudian yang kedua, tentu kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap besar tentu apa yang sudah kita kerjakan itu memberikan pengaruh hikmah asal dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan setelah Ramadan itu jauh lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pembahasan kita kajian hadis malam hari ini insyaallah akan kita mulai dengan hadis yang disampaikan oleh sahabat sekaligus sahabiah sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini disebutkan dalam 2 periwayatan. Artinya hanya disebutkan oleh 2 imam hadis. Yang pertama disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Makanya hadis ini juga dikenal dengan hadis Sahih At-Tirmidzi. Hadis ini dengan kurang lebih lafaz yang kurang lebih sama itu disampaikan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Maka hadis ini disampaikan oleh 2 periwayatan. Yang pertama Al-Imam Ibnu Majah dan yang kedua Al-Imam At-Tirmidzi. Nomor hadisnya untuk di Imam At-Tirmidzi 3175 dan Al-Imam Ibnu Majah 4198. Baik. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, kata beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tanyakan? An hadhil ayat, tentang suatu ayat di dalam Al-Quran. Jadi beliau baca Al-Quran, paham maknanya. Jadi kalau ditanya istri Nabi itu ada berapa para jamaah? Ada berapa? Dan itu sudah mewakili karakteristik perempuan itu seperti apa. Jadi kalau kebetulan ketemu dengan perempuan atau istri kita misalnya sangat pintar,
Itu kita tinggal belajar. Nanti istri Nabi yang sangat-sangat pintar itu siapa? Siapa istri Nabi yang terkenal dengan kepintarannya belajar? Yang memang dipersiapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW itu menjadi guru bagi para sahabat. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, itu yang banyak belajar terutama tentang perempuan, terutama terkait tentang rumah tangga, itu banyak belajar dari beliau. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kurang alim apa beliau itu? Kurang cerdas apa? Tapi ketika baca Al-Quran paham. Apakah langsung mengatakan menurut saya? Ada tidak beliau mengatakan menurut saya? Beliau kemudian justru mengkonfirmasi, saya pahamnya ayat ini begini. Lalu kemudian pemahaman itu ditanyakan kepada Nabi SAW, benar gak ya Rasulullah yang saya paham itu? Itu istri Nabi, kan aneh rasanya kalau ada orang zaman sekarang baca Al-Quran, baca terjemah, habis baca terjemah itu langsung manggut-manggut kepala. Menurut aku lah, tapi kan menurut aku di sini baca balaghah belum selesai, bahasa Arab tidak tahu juga, kaidah nahwiyah tidak tahu juga, kaidah sarfiyah yang tidak tahu juga. Tiba-tiba baca Al-Quran, baca terjemah, menurut saya. Bayangkan kalau setiap kita baca Al-Quran, baca terjemah terus bilang menurut saya, kira-kira bertambah ilmu pengetahuan atau bertambah rancu dan hancur? Menurut saya, biar ada dengarlah orang ceramah di media sosial. Ini surahnya biar hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa artinya Pak Al-Qari'ah itu? Diterjemah itu apa Pak? Hari kiamat. Al-Qari'ah. Coba yang belum sebutkan ini Pak, searching apa sih? Tiba-tiba ada yang ceramah terus bilang Al-Qari'ah itu artinya bukan hari kiamat, perempuan yang sedang membacanya. Itu salahnya di mana coba? Di situ pakai ain kalau tulisannya. Sementara yang mengartikan membaca Quran itu pakai hamzah, Iqra, bacalah, kan itu. Betul diterjemahkan Al-Qari'ah itu artinya membaca. Salah itu kalau yang salah, bayangkan ya. Makanya kalau orang itu menerjemahkan Al-Quran dengan semuanya Pak, Masya Allah, dia akan berbicara dengan yang ghairu ma'qul, yang di luar daripada akalnya. Hadis Nabi SAW, man tafassara Al-Qur'ana bi ra'yin, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran kompetensi keilmuan yang ada, belum pas, belum cocok, tiba-tiba mengatakan menurut saya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkan langsung tempat duduknya di neraka itu mau gimana. Nah, lalu timbul pertanyaan, memang salah kan kalau kita tuh baca Al-Quran, baca terjemah, paham maknanya, terus kita bilang kayaknya pahamannya begini deh, salah kan? Pemahaman kita tentang itu Pak, itu tidak salah, dengan syarat pemahaman itu jangan langsung dikatakan menurut saya, tapi tanyakan kepada ahlinya. Benar nggak kira-kira kalau diterjemahkan begini? Benar nggak kira-kira kalau pemahamannya begini? Betul ya? Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ayatnya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Walladzina yu'tuna, dan mereka yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilatun, tapi hatinya itu takut. Jadi diberikan sesuatu, diberikan kepada orang lain, tapi hatinya itu takut. Nah itu ayatnya, terjemahnya. Disyarah hadisnya, bukan tafsirnya, tapi ketika hadis ini disyarahkan, dipahami adalah berbeda neraka di luar baca. Yang dipahami di sini adalah
Yaf'aluna ma yaf'alun minal a'mali wa qulubuhum khaifatun. Ada orang-orang itu yang kerjakan sesuatu tapi hatinya itu takut. Nah, sekarang lu tanya, pernahlah kita begini pada coba melakukan sesuatu, badannya melakukan tapi hatinya itu takut. Nah, belum dapat. Ada tidak pernah melakukan sesuatu tapi hati itu takut. Baik, bini bertakut, istri itu tanya, masak kan? Tiba-tiba istri tanya, gimana ya masakan mama enak gak? Padahal kan nyaman kan? Sangguplah untuk mengatakan, tidak enak ini mah, tidak mungkin mah. Kita bilangnya apa? Nah, tidak pernah saya temukan masakan seperti ini. Mulut kita bilang begitu kan? Tapi hati kita itu la haula wala quwwata illa billah. Baik, saya ada kejadian Pak yang sampai sekarang saya belum selesai. Saya pikir ini waktu kita pengajian terakhir belum, sampai sekarang belum selesai. Saya belum paham dan belum ketemu solusinya seperti apa. Dan ini kejadian. Sekarang itu orang kalau mau menikah di KUA kan ada datang duluan kan untuk laporan apa segala macam. Nah, di situ kan nanti biasanya kan ditanya tuh ada di bimbingan pernikahan sama penghulu. Gimana nih tentang fikih nikah, istrinya gimana, cinta gak suaminya? Biasa kan begitu ya ditanya gitu. Masih ingat nggak Pak? Ingat lagi kan? Ditanya sama gimana suami cinta gak sama istri. Nah, ada kasus tuh begini. Dan ini belum selesai. Jadi istrinya itu, calon istri itu ditanya, gimana ini cintakah sama suaminya, gitu kan? Calon suaminya maksudnya. Tiba-tiba suaminya nyeletuk, kata suaminya, kayaknya dia itu terpaksa Pak nikah sama saya. Nah, badannya kan menikah, tapi hatinya kan tidak. Itu menurut calon suaminya, kayaknya terpaksa ini Pak nikah dengan. Nah, cuma celentukan itu cukup gimana? Kalau orang nikah tiba-tiba terpaksa ya Pak. Akhirnya kan dikonfirmasi. Itu tuh ada kawan-kawan mediator sampai mediator diskusi itu bukan. Begitu ditanya, dipisah kan? Kami ini calon istri cinta nggak sama calon suami? Kada. Nah, kita dalam melakukan sesuatu tapi hatinya nggak mau, kita kan bingung Pak. Terus kayak gimana? Tanya ke suami, calon suaminya, cinta lah biar dengan istrinya. Jawabannya mungkin kalau bahasa kita tuh Pak, cinta mati sudah. Itu latihannya. Bini kan cinta lah dengan latihan. Kada deh. Ini kayak gimana itu Pak? Kira-kira kalau dia menjadi apa? Jadi cerita ini panjang lah, banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor, singkat kata, long story short, pendek cerita. Akhirnya nikah. Ya, habis pertanyaan itu seminggu kemudian kan nikah. Ketika nikah didoakan sama penghulu, mudah-mudahan nangis bininya itu, nangis apa loh? Dan begitu selesai pernikahan tempat ditanya, kenapa nangis segala macam? Baru dijawab, aku kan mengaminkan doanya penghulu itu. Gimana? Gimana? Jadi badannya itu nikah, tapi hatinya. Ya kalau dia tanya, kenapa bisa tetap mau menikah? Ya karena diberi hadiah kecil Pak oleh si yang laki-laki itu. Kecil lagi hadiahnya. Ya saya gini deh kurang lebih. Tahu lah apa Pak hadiah kecil? Kunci apa ini kan Pak? Si mobil ya. Dari itu sudah itu banyak faktor Pak. Bahkan sampai hari ini tuh Masya Allah saya belum lupa ini pernikahannya seperti apa. Karena begitu ditanya sampai sekarang jawabannya masih sama. Terus kenapa mau menikah? Nyambung gitu aja. Adalah dia pernah ditanya
dijawab orang nikah, nyambung hidup aja. Allah. Nah, lepas daripada itu, para jemaah yang Anda sampaikan adalah ternyata ada orang itu yang mengerjakan sesuatu tapi hatinya itu tidak suka dengan apa yang dia kerjakan. Pertanyaannya adalah, nyamankah kita melakukan sesuatu tapi hati kita tidak suka? Itu tadi contoh di pernikahan. Sekarang contoh dalam tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana jarima, biasanya tindak pidana yang pertama kali dilakukan itu lancar atau tidak lancar? Orang itu tidak pernah minum minuman keras, tiba-tiba minum. Kira-kira minum dia kali yang pertama itu menikmati, itu pertanyaan. Orang itu tidak pernah bersentuhan dengan narkoba, tiba-tiba mau narkoba. Kira-kira di kejadian yang pertama itu nikmat. Orang itu belum pernah mencuri, tiba-tiba hari itu mencuri. Kira-kira tindak pidananya itu meninggalkan tanda bukti yang banyak atau tidak? Kalau ini contoh terlalu jauh, ini aja deh. Kalau melihat wajah-wajah pian ini, wajah-wajah yang ada pernah berdusta ini, yang tidak pernah bohongan kira-kira, insya Allah tidak pernah bohong. Tapi kalau misalnya orang itu tidak pernah bohong, tiba-tiba bohong, itu kira-kira nyaman nggak kira-kira? Ya maksud dulu, lidahnya kan bohong ya, tapi hati kecilnya itu pasti kasih tahu, bilang apa? Jangan. Benar ya? Benar ya? Benar. Ini sebenarnya para jemaah, hati kecil kita itu dia punya rem untuk kasih tahu ke kita mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya itu. Cuma tinggal remnya itu mau dipegang apa enggak. Makanya dalam tindak pidana biasanya orang yang pertama kali melakukan suatu tindak pidana kejahatan itu pasti tidak beres. Selalu meninggalkan barang bukti yang cukup banyak. Kenapa? Karena badannya melakukan, hatinya bilang jangan. Nah, lalu kalau memang ayat itu mengatakan mereka yang melakukan sesuatu tapi hatinya itu takut, nah maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu punya pemahaman, ya Rasulullah, apakah ayat yang tadi itu disebutkan? Apakah ayat yang tadi disebutkan itu maksudnya adalah humul ladina, mereka itu adalah huwal ladhi, mereka orang yang berzina, yazni, wa yashrabul khamra wa yasrab. Apakah yang dimaksud di ayat ini orang yang memberikan sesuatu, melakukan sesuatu tapi hatinya takut? Itu maksudnya orang yang melakukan tindak kejahatan, mencuri, berzina, minum minuman keras. Apakah itu yang dimaksud? Ini pemahamannya siapa saja? Pemahamannya Sayyidatuna Aisyah. Beliau baca ayat, pahamnya begitu. Saya pun kayaknya kalau baca pahamnya juga begitu kayak kita. Tapi apakah beliau mengatakan menurut saya? Tidak. Beliau konfirmasi kepada Nabi SAW, benar nggak pemahaman saya itu? Jawaban Nabi, lah bukan. Bukan. Saya baca ini pertama, kayaknya itu ya. Lah bukan. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu dipanggil, ya benar As-Siddiq, wahai anaknya sahabat Abu Bakar Siddiq, bukan itu mana. Nah terus siapa orang yang melakukan sesuatu tapi hati itu takut? Kira-kira siapa? Siapa kira-kira? Dia melakukan tapi hatinya itu takut sekali. Ternyata yang dimaksud dalam ayat ini adalah walakinna ar-rajula, tapi yang dimaksud di ayat ini adalah seorang laki-laki yang yasumu wa yusalli wa yatasaddaq. Yang dimaksud di ayat ini adalah mereka yang puasa, sholat, sedekah atau zakat. Pertanyaannya, bukankah ini yang kita kerjakan kemarin pada saat Ramadan? Kemarin bulan puasa lah belajar. Sholat lah kemarin pada saat puasa. Sekarang pun sholat. Zakat lah kemarin pada jam. Berapa kilo kemarin bayar zakat pada jam? 3 kilo. 3 kilo.
begini. Tapi sudah menjelaskan kan Pak, kenapa perubahan itu terjadi. Baik. Jadi siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini ternyata orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang zakat atau sedekah. Artinya takut. Nah, kita ini takut kan? Kira-kira pada jawab. Apa yang ditakutkan? Wa yakhafu an la yuqbala minhu. Takut amalan yang kemarin itu tidak diterima. Itulah yang ditakutkan. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan kita lah puasa capek-capek, zakat, sedekah banyak-banyak, sholat luar biasa. Tiba-tiba pas di akhirat naudzubillah ditolak ini, capek kan? Skripsi aja ditolak sakit hati ya kan? Itu apalagi yang ditolak itu amalan. Nah, kita berdoa mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalahnya adalah tidak seorang pun di antara kita yang punya pengetahuan pasti bahwa amalan kita itu diterima atau ditolak. Kita nggak ada tahu kan? Nggak boleh bilang bahwa kayaknya ikam nih ditolak, kayaknya amalan ikam kalau lihat muka ini ditolak, nggak ada tanda. Nah, maksudnya tidak ada kepastian. Namun ada tanda yang jadi petunjuk bahwa amalan itu diterima atau ditolak. Okay. Siapa yang mengatakan Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam yang mengatakan man wajada thamarata amalihi ajilan fa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang mendapatkan buah dari amal. Nah, itu dia. Sholat kemarin itu harusnya ada buahnya. Puasa kemarin itu harusnya ada buah. Zakat sedekah kita kemarin harusnya ada buah. Belum keluar ini buahnya lagi keluar. Harusnya ada buah. Yang buahnya itu kalau kita dapatin menjadi pertanda dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Ada bahwa di akhirat nanti amalan kita itu diterima. Nah sekarang pertanyaannya, apa buahnya itu? Buahnya itu apa? Nah para ulama menyebutkan buahnya itu paling tidak ada dua. Yang pertama adalah satu, al-istiqamatu ba'daha, konsisten setelah amal itu dikerjakan. Sekarang kita lihat. Kemarin pada saat Ramadan di masjid kita ini ada yang mulai dari jam berapa? Jam 2 jam sampai semua. Masya Allah nanti punya program sendiri gitu ya. Biasanya kalau yang bareng jam berapa? Jam 3 jam 2 sampai yang mulai kan sholat tahajud, apalagi sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat. Masya Allah masjidnya berbeda-beda. Ada yang mulai itu Pak dari jam 2 sampai jam 4. Masya Allah. Ada lagi yang mulai itu dari jam 1 sampai setengah jam selesai. Wah mantap juga nih. Pokoknya macam-macam yang mulai. Ada lagi kasih hadiah. Barang siapa yang apa hadiahnya Pak? hadiah. Oh, kuponnya apa di sini? Sepeda motor. Oh, sepeda motor kan? Ya, ada juga itu. Luar biasa. Tahun depan bisa mobil itu hadiahnya tuh ya, destinator ya. Kalau di masjid turun itu buku pernah ada, tapi bukan yang lain Pak, tarawih itu. Yang bisa di mana? Ada lah. Masya Allah. Tapi yakin Allah kadang mengurangi keikhlasan dari setiap kita insyaallah dengan itu. Jadi tidak usah dipermasalahkan orang buku pun itu alhamdulillah niat baik orang untuk menyemangati orang lain. Nah, biar jamaah pada datang. Kalau di Islamik itu Pak, di Islamik itu yang mulai itu pesertanya kurang lebih 500.
Dari mana lu tahu 500? 500 orang itu dari mana? Dari nasi kotak Pak. Habis itu. Dan itu buat peserta yang terdaftar. Dan masih banyak lagi peserta yang hadir yang belum terdaftar. Jadi pria mulai. Dan momen ini Pak, kalau disuruh pria mulai itu nggak bisa cepat. Apalagi sholat tasbih itu nggak bisa cepat. Jadi maksud dulu bagi yang mau cepat nggak apa-apa nilai. Karena kalau urut dapat dulu yang mulai itu kalau tasbih ya misalnya. Sholat tasbih itu kayaknya hampir sejam Pak, atau 45 menit. Kenapa? Karena jamaah itu kada urut suruh subhanallah. Dia hitung ya biasanya. Urut kada. Kalau sholat tasbih itu biasanya suaranya menjaringkan. Subhanallah, alhamdulillah, walaupun pakai mikirin. Di Islami di Masjid Agung sama. Subhanallah, alhamdulillah, kadang-kadang. Nah cuma masalahnya karena urut ini tidak bisa cepat-cepat, lambat-lambat saja. Jadi baca lambat Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu. Subhanallah. Kira-kira mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka lah kira-kira. Tapi memang kebetulan begitu aja, nggak bisa cepat gitu. Maunya santai aja. Nah waktu itu ya udah yang mulai banyak. Selesai yang mulai ujian kita yang pertama itu adalah setelah selesai Ramadan. Kan hari pertama 21 Qiyamul Lail, 22 Qiyamul Lail, 23 Qiyamul Lail. Pertanyaannya hari Jumat malam Sabtu kan? Ya raya ada kemarin Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu itu kayak apa? Masih jalan lah tahajud, tasbih dan Qiyamul Lail. Itu ujian kita yang pertama. Makanya disebutkan tanda bahwa amalan kita itu diterima setelah selesai, masihkah ibadah itu jalan? Karena ada orang yang beribadah itu Pak, karena faktor pendukungnya ada. Ramadan itu karena kawannya itu banyak. Ya. Berapa sok kita buat yang mulai sih? 4 sok lah. Dua sok itu malam ganjil kan, malam genap kan? Ini ganjil ya Pak. Oh malam ganjil. Kalau di Islam gitu kan suara bingung banget. Itu sampai mana soknya tuh? Itu sampai bekapling. Ini disclaimer boleh, ini salah paham. Ini Islami dan sedang menceritakan Balikpapan lah, karena tugasnya kan buat Islami sampai Balikpapan. Banyak sekali orang yang jabat sampai di kapling, itu di kapling supaya jangan diisi. Kalau di sini kayaknya di kapling juga, jangan diisi. Nah, meriah luar biasa. Itu diuji pada saat di malam pertama di hari raya istiqomah. Mungkin kalau pada saat Ramadan teman-temannya kan banyak, suasananya mendukung, waktunya ada. Nah sekarang kita tinggal tanya, hari ini kapan terakhir kita melaksanakan sholat sunat tasbih? Kapan terakhir kita sholat tahajud? Kapan terakhir kita sholat taubat? Terakhir kayaknya malam 30 kayaknya, atau malam 29. Berarti tidak jalan setelah. Nah, makanya jamaah dalam Allah sekarang di Islami gitu, di Islami itu dimulai malam Ahad tadi. Jadi kata jamaah itu kata pengurus, Ustaz, kita coba lagi yuk, coba apa aja, kita coba yang mulai itu. Kayak Ramadan lagi guys. Kita coba nanti coba Pak di sini yang mulai. Nah kira-kira bahwa orang akan ada kira-kira itu. Nah waktu kemarin dicoba malam Ahad, padahal dadakan pengumuman. Alhamdulillah Pak yang hadir 500 guru. Cuma kurangnya banyak Pak, bukan banyak sekali kurangnya. Tapi itu usaha kita untuk bisa menjaga ritme konsistensi dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah tinggal pertanyaannya, bisa nggak itu dijaga? Yang kedua, selain masalah ibadah, nah ini mungkin hal yang baru lah buat setelah ini
ini bagian protokol ini dulu. Salah satu cara agar kita diajarkan tentang istiqomah tentang puasa, kan setelah puasa bulan Ramadan kita disunahkan puasa. Wah, ini sudah selesai kan puasa Syawal? Alhamdulillah, Syawal sudah selesai. Ada juga yang sehari aja, ada belum lagi kan kapan? Insya Allah. Baik, itu kan ngajarin kita tentang istiqomah. Kalau dia masih ingat, coba diingat-ingat. Hari Raya kemarin hari berapa? Hari berapa? Hari Sabtu. Oke. Hari Raya. Ya. Hari Sabtu. Pian sholat subuhnya di mana? Masih ingat di mana sholat subuh? Sini ya. Oke. Habis sholat subuh langsung duduk di sini kan? Pulang dulu kan? Oke, pulang itu salah satu sunnah yang diberikan kepada kita, disunahkan setelah sholat subuh, sebelum sholat id itu ngapain? Makan ya? Makan. Masih kan tapi makan apa udah? Makan apa? Daging lah. Makan apa? Makan budas. Pertanyaan ulun, perut itu nyaman nggak kira-kira aja? Aneh ya? Kenapa Pak? Karena kita itu sudah diberikan ritme cara makan kita tuh begitu, dan badan itu kan nyaman Pak, sehat sekali. Setelah 11 bulan bekerja di istirahat, tiba-tiba di hari itu kita disuruh makan. Padahal kan disuruh makan fitur Pak, untuk membedain bahwa hari itu adalah hari raya, bukan hari biasa. Makanya makannya itu untuk membedain, bukan untuk menyakin sebenarnya. Yang disuruh itu Pak makan kurma, kan gitu ya. Tapi kalau pian makan daging dengan buras 3 piring, nasi putih 3 piring, kira-kira pada saat Habib nyampaikan khutbahnya mengantuk apa enggak kira-kira? Wah, kawan di belakang paham banget sih ini dengan khutbah ini. Padahal mata itu terpejam. Berat banget. Itu pagi kan tuh kan aneh ya makan gitu. Nah habis sholat ya, pian kemana Pak habis sholat ya? Banyaklah acara undangan. Banyak. Sekarang kan ingatkan aja dari habis sholat id sampai jam 4 sore berapa kali makan itu hari itu? Awalnya sini pagi buras, di sini pempek, di sini tekwan, sini bakwan, sini soto ayam, sini soto Makassar, di situ soto Banjar. Ini rumahnya beda-beda. Ya beda kan. Pertanyaannya, hari itu perlu kita tuh siap lah dengan itu berada. Adalah jam 2, jam 3. Nah, pusing kepala, goyang, tensi darah naik pada apa? Kita nggak siap. Makanya diistiqomahkan kan hari itu. Salah satu godaan kita itu disuruh berpesta moral untuk makan. Padahal Pak, apa? Makanya disunahkan setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu perut kita tuh dilatih lagi Pak, pelan-pelan. Nah itu. Nah mungkin pertanyaan yang akan timbul adalah, ini berulang lah pertanyaannya orang pikir, bolehlah puasa Syawal itu niatnya digabung dengan puasa Qadaan, ada hutang yang dalam puasa. Bolehkah niatnya digabung dengan puasa Syawal? Boleh kan? Boleh. Dia akan dengar ceramah orang yang mengatakan boleh, dan ada orang yang mengatakan tidak boleh. Baik, lalu langsung jawabkan ini. Yang mengatakan tidak boleh mendapatnya Hanafiyah, bukan tidak boleh mengerjakan yang wajib, bayar hutang baru kerjakan yang sunnah. Adakah yang mengatakan boleh digabung? Ya, Syafi'iyah mengatakan niatnya boleh. Cuma kalau dia tanya, bagusnya itu begini: kerjakan yang wajib, baru bayar yang sunnah. Karena hadisnya itu begini. Ini biar kita bisa hitung. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa bulan Ramadan. Kemarin puasa Ramadan berapa hari katanya?
Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Berarti matematikanya orang yang dapat puasa seperti 1 tahun lamanya itu puasanya berapa hari? Berapa? 36. Kalau ada orang tidak puasa karena haid, sakit, udur di bulan suci Ramadan tidak puasa 6 hari. Di bulan Syawal dia mau bayar dengan niat yang digabung dengan puasa sunnah Syawal. Qadha tadi. Tidak puasa Ramadan 6 hari. Kebetulan puasa Syawalnya berapa hari? Digabung niatnya. Berarti puasanya berapa hari? 30 kan 36 kan? Harusnya kan 36. Tapi gara-gara niatnya digabung jadi berapa puasanya? 30 aja. Puasa Ramadan dia tidak puasa 30 hari. Kenapa? Ada 6 hari dia tidak puasa. Berarti puasanya cuma berapa hari Pak? 24 hari. Bisa dipahami? Nah baik. Ini berpikir yang sudah sering dengar. Tapi belum sampaikan yang mungkin biar jarang dengar. Berarti di sini para jemaah ibadah itu yang sifatnya wajib dan yang sifatnya sunnah kalau bisa dikerjakan di satu waktu dan niatnya bisa digabung, boleh aja ternyata. Ya ternyata. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa yang wajib dan yang sunnah bisa digabung. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu bisa dianalogikan, dikiaskan pada ibadah yang lain? Contohnya sholat. Misalnya sholat itu yang wajib dan yang sunnah digabung jadi satu. Nah, contoh kasus, dia datang ke masjid, sunnah masuk masjidnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Oke. Tapi begitu dia datang ke masjid, ternyata Pak Imam beliau sudah mimpin sholat maghrib. Oke, sudah sholat maghrib kan? Tadi pembahasan kita puasa wajib dan yang sunnah digabung. Pertanyaannya adalah, bisalah kira-kira yang wajib tadi digabung niatnya dengan sholat sunnah tahiyatul masjid? Nah, itu pernah dengar lah belum? Pernah dengar belum? Nah, kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa. Bisa kan? Tidak bisa. Bisa kan? Tidak bisa. Biasanya dia bisa ini, masa nggak bisa lagi? Bisa kan Pak? Bisa. Kenapa nggak bisa kira-kira? Karena masing-masing punya aturan sendiri-sendiri gitu lah kira-kira. Bisa kan kira-kira Pak? Nggak bisa ya? Oke. Ini biar dulu ada yang bisa baca kita kan Pak? Kalau ada Pak, ini pasal. Ada bisa baca? Baik. Ada kaidah dalam qawaid fikih itu disebut dengan al-umur bi maqasidihah. Nanti dalam salah satu huruf dari kaidah itu adalah la thawaba illa binniyah. Terjemahnya ini. Kita itu tidak bisa dapat pahala kecuali niatnya itu ada. Kecuali niatnya ada. Nah, salah satu huruf masalah itu cabang masalahnya adalah dia berbacakan. Nah, dari mana ini diambil? Dari Asy-Syarhus Shaghir Mahasiswa Shaghir halaman juz 1 406. Bacakan ini kata-katanya lagi biar perhatikan. Man dakhala masjid, barang siapa yang masuk masjid. Wa qad uqimatis sholatu, dan sholat sudah dilaksanakan. Yang fardu tadi kan dilaksanakan. Maka orang yang baru datang ini fasolla, maka dia sholat al-fardhu, dia sholat fardu kan? Namanya orang sholat fardu, masa kita sholat sunat sunnah? Kan sholat fardu di sini. Cuma di sholat fardu itu wanawa, dan dia niat di sana al-fardhu wa tahiyyat. Dia niatnya dua. Niat fardu hukumnya apa? Fardu hukumnya apa? Wajib. Wa tahiyyat hukumnya apa?
hasala lahu thawabat tahiyah, maka dia dapat pahala tahiyah. Wa innawa, tapi kalau dia sholat yang fardu tadi niatnya hanya al-fardu, yang fardu saja, walam yanwi tahiyatan, tapi dia tidak berniat tahiyatul masjid, lam yahsul lahu thawab, maka dia mendapat pahala tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dapat dan tidaknya pahala tergantung dari niatnya. Baru dengar kayak itu, berarti bisa digabung aja. Nah, belum lagi lah, barang siapa yang masuk masjid, sholat sudah dilaksanakan, maka orang yang baru datang tadi harusnya kan sholat sunat tahiyatul masjid, tapi karena sholat sudah dilaksanakan sempat tidak kira-kira? Sempat. Maka begitu datang dia langsung sholat fardu subuh kan? Tapi di sholat fardu itu wanawa, dia niatnya dua Pak, niat fardu dan niat tahiyatul masjid. Di sini dia dapat pahala tahiyatul masjid karena ada niat tahiyatul masjid. Kalau fardu jangan ditanya sudah. Tetapi kalau dia niat hanya yang fardu saja, walau niat tahiyat dan tidak niat tahiyatul masjid, maka dia tidak mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Kesimpulannya berarti bisa digabung. Bisa. Bisa. Singkatnya Pak, bisa. Bisa. Ini kita lihat. Bisa digabung. Bisa. Ini bermanfaat Pak. Cuma jangan gara-gara belajar ini pada jamaah habis tuh lambat aja, gabung aja kita, awal dari gabung. Ini yang dikhawatirkan Pak. Kenapa mungkin dia jarang dengar? Yang bagusnya bagaimana kalau jamaah? Bagusnya tahiyatul masjid lalu yang fardu. Tapi kalau terlambat bisa nggak digabung? Habis itu pokoknya habisnya. Padahal masih ada nih pertanyaannya. Kalau yang datang ke masjid Pak sudah tinggal 2 menit lagi komat, 2 menit lagi komat, kita mau datang bingung kita tahiyatul masjidnya, sholat sunat wudu kan, sholat sunat qobliyah kan, mana yang kira-kira dikerjakan? Gabung. Wah, tapi nanti kamu Pak, gabung aja, gabung aja sudah. Ya, tadi pas mau berangkat ke masjid ada sempat gibahin orang, sholat tobat lagi gabung lagi orang. Nah begitu mau masuk masjid ingat, astagfirullah, kemarin hari Selasa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada sembahyang. Bisa aku gabungnya ini berenang. Nah, coba tadi sudah bisa dijawab ya Pak. Yang fardu dengan yang sunnah bisa nggak digabungkan? Bisa. Sekarang kalau sunnah dengan sunnah bisa nggak digabung? Tidak bisa. Nah tadi bisa kan ya, gabung bisa. Kemudian yang wajib dengan yang wajib, sengaja aku sholat pada subuh tuh asar nanti bisa langsung 17 rakaat. Nah bisa nggak gitu? Bisa nggak Mbak? Nah jawabannya kita bahas di pertemuan yang akan datang ya, sudah selesai. Baik, kita ingatkan dulu nanti di perkataan datang karena ini harus dijabarkan konstruksinya seperti apa. Kenapa bisa bilang iya, kenapa bisa bilang enggak. Baik, ini yang disampaikan dan bisa berbuat buat kita semua. Kalau disampaikan salah, kalau mau nanti ketika kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa la nus'aluka khatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.